Aku bernama Kasha, seorang kasir supermarket biasa. Namun kemarin, seorang pria bernama Santiago tiba-tiba masuk ke toko. Memegang tanganku dan berteriak, "Jaguar!" Aku bersumpah bahwa aku sama sekali tidak mengenalnya. Tetapi dia dan orang-orangnya tidak mau menjelaskan apapun. Lalu memaksa saya pergi. Mereka memberitahu saya bahwa saya harus mewakili seorang wanita untuk menjalankan proyek rahasia yang diberi kode Monte Carlo. Saya berjuang keras, tetapi mereka mengancam dengan keselamatan keluarga saya. Sehingga saya terpaksa menyetujui. Kontak saya bernama John, yang memberitahu saya bahwa selama misi selesai, saya bisa dikembalikan sebelum hari Minggu. Tapi tak disangka, pada hari pertama rencana itu, John sudah hilang tanpa jejak. Saya benar-benar terisolasi dan tak punya pilihan. Hanya bisa terpaksa terus berpura-pura. Lalu, sesuai petunjuk, saya menyusup ke sebuah jamuan malam mewah untuk mencari target saya. Saat saya merasa penampilan saya sudah sempurna, seorang pria Kanada yang elegan dengan gelas anggur di depannya datang mendekati saya. Dia tampan dan memesona, mengaku sebagai investor film ini. Tapi pandangannya seperti pisau tajam, seolah bisa melihat segala hal yang ada dalam diri saya. Setelah jamuan berakhir, dia menahan saya di ujung koridor. Dean berbisik di telinga saya, "Kasha, jangan berpura-pura lagi, aku tahu kamu bukan dia." Karin! 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 Kakak, selamatkan Karin! aku. Karin, ulurkan tanganmu. Selamatkan aku. Ayo sini. Kakak. Ayo Karin. Kakak, selamatkan aku. Kakak. Keisha, selama kamu minta maaf pada Karin, aku akan selamatkan kamu. Kamu yang dorong dia duluan. Keisha, kakak tahu kamu sombong dan gak suka Karin, tapi kamu gak seharusnya menyakitinya. Aku gak dorong dia. Kenapa? Kenapa kalian semua gak percaya sama aku? Keisha! Keisha! Keisha, Keisha! Aku kan sudah mati. Keisha! 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 Kamu Keisha! gak bisa berenang, jangan keras kepala gitu. Kamu gak akan rugi kalau minta maaf. Cepat, tanganmu. ayo, cepat Keisha. Aku terakhir kembali ke 3 tahun lalu, waktu Karin diadopsi keluarga Sari. Karin sengaja jebak aku, biar orang-orang kira aku yang dorong dia. Kakak-kakak selalu percaya dan bela dia. Sejak itu, aku gak berani ganggu Karin lagi. Berusaha menyenangkan kakak-kakak. Tapi akhirnya, apa yang kudapat? Karin mencuri hasil dari tugasku. Kakak Kevin bela Karin. Aku jadi dianggap plagiat sampai dipecat. Karin gak sehat dan butuh transplantasi ginjal. Kakak Kendrick mengantarku ke ruang operasi untuk transplantasi ginjal pada Karin. Aku menemukan bukti bahwa Karin memalsukan catatan medis. Kakak Iqbal bahkan tidak melihatnya. Langsung mengusirku keluar. Aku terdampar di jalanan dan juga sangat menderita. Keisha, tanganmu. Keisha, cepat! Aku gak butuh kamu menyelamatkanku. Keisha, kamu lagi ngeributin apa? Apa kamu memang mau ganggu acara Karin? Kita harus punya hati nurani. Ayah Karin meninggal karena menyelamatkan kamu. Kalau bukan karena itu, dia gak akan yatim piatu. Kita harus anggap Karin sebagai keluarga sendiri. Dan juga hutang KS padanya. Dan juga hutangmu ke dia. Kenapa kamu malah mendorongnya? Kakak Kendrick, jangan marahin Keisha lagi. Aku tahu, selama ini Keisha selalu gak ingin aku jadi anggota KS. Aku yang selalu serakah. Aku seharusnya tidak berharap punya keluarga. Kalian jangan bertengkar karena aku. Apa sekarang kamu udah puas menyulitkan Karin? Keisha, ayah Karin memang seharusnya gak menyelamatkanmu. Biarkan kamu mati saja. Dulu aku salah. Kedepannya gak akan lagi. Aku gak akan sebodoh itu lagi. Lakuin segala cara supaya kalian semua senang.
Kakak Kendrick, Kakak Kevin, kayaknya Keisha marah sama aku. Gimana kalau aku minta maaf sama dia? Kenapa kamu yang minta maaf? Keisha udah benar-benar keterlaluan. Begitu kakak Iqbal pulang, pasti akan aku beri pelajaran. Karin, kamu nggak perlu merasa bersalah. Keisha hanya sedang marah. Nanti juga akan baik-baik saja, nggak apa-apa. Lagi pula, pesta juga akan dimulai. Keisha sudah datang. Lihat dia. Keisha kampungan banget. Kenapa dia memakai semua perhiasan? Seperti orang kaya baru. Sepertinya Keisha sengaja bawa perhiasan itu buat pamer dan bikin Karin malu. Selamat ya. Akhirnya jadi anggota KS juga. Keisha, aku tahu kamu gak senang, tapi jangan khawatir. Aku gak akan merebut kakak-kakakmu. Lagi pula, aku ini hanya orang luar. Kamu adik kandung mereka. Jadi aku gak mungkin bisa dibandingkan denganmu. Karin, jangan nangis lagi ya. Kenapa kamu bilang kamu orang luar? Mulai sekarang, kamu itu adalah adik kandungku. Ini hadiah yang aku berikan untukmu. Gimana? Suka nggak? Kakak Kevin, figurin ini hanya ada 3 di dunia kan? Keisha sudah lama menginginkannya. Mana boleh diberikan untukku. Ini adalah hutangnya padamu. Karin, Keisha punya banyak figurin. Dia pasti nggak akan keberatan. Benar kan, Keisha? Tentu aja enggak. Keisha, Karin udah nggak mempermasalahkan soal tadi kamu mendorongnya ke air. Tapi kamu tetap harus menunjukkan ketulusanmu. Aku paham. Jadi aku membawa hadiah untuk meminta maaf. Ini kalung zamrud yang diberikan kakak Kendrick. Ini piala emas yang diberikan kakak Kevin. Ini ginseng yang diberikan kakak Jayden. Ini cincin berlian merah yang diberikan kakak Jaka. Ini gelang giok yang diberikan kakak Irfan. Semua ini sangat berharga bagiku. Apakah hadiah ini cukup untuk menunjukkan ketulusan? Hai Keisha, apa maksudnya ini? Kakak Kevin, aku sudah bilang. Semua ini tanda permintaan maafku. Enggak, Keisha. Semua ini adalah hadiah dari kakak-kakak. Ini terlalu mahal, aku gak bisa menerimanya. Iya, semua ini hadiah dari kami. Kenapa kamu malah memberikannya pada orang lain? Iya, Keisha. Aku cuma orang luar. Bagaimana bisa aku menerima barang-barang ini? Karin, bukan itu maksudku. Kami bisa belikan hadiah apapun. Bagaimana bisa menerima hadiah yang sudah diterima orang lain? Terima kasih, kakak Kevin. Memang Karin yang lebih patuh. Keisha, apa yang kamu ributkan? Ini barang-barang paling berharga buat kamu. Kalau nggak mau, kamu nggak perlu memaksakan diri. Kak Kendrick, dia menunjukkan ketidakpuasan dengan cara itu. Keisha, kamu benar-benar berpikir kami nggak paham. Aku heran kapan kamu bisa jadi seperti Karin. Hadiah-hadiah ini bernilai triliunan. Semua ini adalah tanda ketulusanku. Kenapa? Jangan-jangan kakak Kevin merasa sayang ya? Tentu saja enggak. Oke. Mohon semua yang hadir menjadi saksi. Hadiah ini sebagai permintaan maaf. Keisha, jangan buat masalah lagi. Aku nggak buat masalah kakak Kendrick. Kedepannya, semua barang ini milikmu. Dan juga 6 kakak KS. Aku nggak mau. Keisha, Keisha! Kalung itu adalah hasil dari uang pertama yang aku dapat. Maknanya berbeda. Dia terus benar-benar keterlaluan. Dia sengaja agar kita marah. Mungkin 3 hari lagi dia akan menyesal. Untungnya Karin gak seperti itu.
Aku harus cari cara untuk pergi dari KS. Menghasilkan uang bukan masalah. Dengan keahlian e-sportku, menghasilkan uang bukan masalah. Hanya sebelumnya, di kehidupan sebelumnya, hasil ujianku sudah memadai untuk diterima di universitas ternama. Karena satu kata dari kakak Kendrick, aku mendaftar ke Universitas Karin. Aku jadi pelayan dan menanggung kesalahannya di kampus. Karin mencuri skripsi yang aku kerjakan. Aku difitnah menyalin karya orang lain dan akhirnya dikeluarkan dari sekolah. Gak bisa, aku gak akan mengulanginya. Aku harus pergi dari sini, meninggalkan KS. Sepertinya Keisha demam. Cepat datang dan lihat. Berita penting, Keisha mendorong Karin ke dalam air kemarin malam. Keisha benar-benar kejam. Karin begitu baik padanya, tapi dia tetap tega. Iya benar, dasar dia itu gila. Keisha, kamu benar-benar semakin gak tahu aturan. Bahkan saat ketemu kami, kamu gak menyapa. Minggir. Kamu... Kevin, Keisha, kenapa wajahmu terlihat pucat? Apa kamu sedang sakit? Kak Hendrik, tubuh Keisha itu kuat seperti sapi. Sementara Karin sering sakit-sakitan. Kemarin dia jatuh ke air dan sekarang demam. Siapapun yang sakit, Keisha pasti gak mungkin sakit. Karin, Kakak Kendrick, Kakak Kevin, Kamu kan lagi sakit. Kenapa masih turun? aku harus pergi ke sekolah. Karin, kamu harus istirahat dulu. Tunggu sampai sembuh baru ke sekolah. Kakak Kendrick, ujian akhir sudah dekat. Aku khawatir ketinggalan pelajaran. Keisha, Karin sedang sakit. Aku minta kamu untuk jaga dia baik-baik di sekolah sampai dia sembuh. Bisa kan? Keisha, ayah Karin pernah menyelamatkanmu. Kamu malah membahayakan nyawanya. Kamu harus merawatnya untuk menebus kesalahanmu. Aku sedang ngomong sama kamu. Bisa dengar nggak? Ingat ambilkan air hangat untuk Karin minum obat. Belikan makanan dari kantin untuk Karin. Lari cepat supaya makanannya nggak dingin. Juga, temani Karin kalau dia mau ke toilet. Jangan tinggalkan sendiri. Ingat, ayah Karin pernah menyelamatkanmu. Ini adalah hal yang harusnya kamu lakukan. Sudah jelas? Sudah jelas. Coba lihat dia. Sudahlah. Ujian akhir kurang dari 100 hari lagi. Sebentar lagi, aku bisa pergi. Ada apa? Keisha, nanti aku akan belikan makanan untuk kamu. Jangan marah padaku lagi ya. Nggak perlu. Keisha, jangan gak sadar diri. Karin sendiri masih pasien. Iya, kamu seharusnya yang menjaga Karin di sekolah. Karena kamu dia jadi begini. Sudah jangan begitu. Aku bisa menjaga diri sendiri. Dulu aku selalu sendirian. Jangan ngomongin lagi. Nanti dia marah. Karin, kamu terlalu baik. Makanya dia berani menindasmu. Berisik banget. Keisha, Keisha, kamu kejam sekali. Dia kan masih pasien. Kamu manusia apa bukan? Karin, kamu baik-baik saja. aku baik-baik saja. Jangan salahkan Keisha. Aku yang ceroboh. Apa yang terjadi? Ini keterlaluan sekali. Kamu bisa sejahat itu? Kasihan Karin, dia pernah didorong Keisha sampai jatuh ke air.
Hei, kenapa dia? Berhenti, minta maaf padanya. Pergi sana. Kenapa dia? Bisa tiba-tiba pingsan. Sebenarnya. Demam 39 derajat. Tapi masih bertahan lama banget. Kamu mau ngerasain panasnya gitu? Aku bisa pergi sekarang. Tunggu keluarga datang menjemputmu, supaya kamu tidak apa-apa lagi. Aku nggak mau tanggung jawab. Aku nggak punya keluarga. Karin, kamu nggak apa-apa? Kenapa bisa separah ini? Kakak Kevin, ini cuma luka luar. Jangan sampai kamu menyalahkan Keisha. Dia pasti nggak sengaja. Aku sendiri yang ceroboh. Jadi, rak infusnya tadi jatuh. Bukan begitu. Karin beliin makanan buat Keisha. Tapi dia menolak dan malah mendorong Karin. Kami semua melihatnya. Iya, Karin yang sakit masih kepikiran beli makanan untuk Keisha. Ternyata Keisha malah mendorongnya sampai jatuh. Keisha, kamu di mana? Cepat keluar! Kenapa kamu biarin Karin beli makanan buat kamu? Ayahnya harusnya biarin kamu mati di kecelakaan itu supaya nggak menyiksa putrinya. Keisha? Keisha, jangan kira kalau kamu sakit aku nggak bakal kasih pelajaran ke kamu. Aku suruh kamu ke sekolah buat jaga Karin. Kamu malah nyuruh pasien beli makanan buat kamu. Bahkan sengaja mendorong Karin. Apa kamu nggak punya hati nurani? Aku nggak dorong dia. Dia... Alasan sejelek ini, kamu pikir aku bakal percaya? Kamu mengakui ini, sengaja kamu lakukan. Aku nggak mengaku. Kevin, kenapa kamu pukul dia? Kak Hendrik, Keisha berbuat kejam tapi nggak mau mengakuinya. Aku nggak punya adik seperti dia. Kak Kevin, aku sudah bilang, semua salahku. Gak ada hubungannya sama Keisha. Karin, kamu sudah cukup baik. Memang itu salahmu. Kalau kamu sedang sakit, seharusnya nggak pergi ke kelas. Seharusnya juga nggak merepotkan teman-teman lainnya. Kamu jangan pura-pura lemah dan merasa selalu benar. Karin datang meski sakit. Karena nggak mau ketinggalan pelajaran. Itu adalah tujuannya. Dia juga ingin memperbaiki hubungannya dengan Keisha. Tapi dia malah nggak menghargainya. Oh, jadi apakah dia nggak perlu ikut ujian? Meski dia adik tiri yang diadopsi, kalian tetap harus bertanggung jawab. Jangan berpihak begitu berat sebelah. Dia adalah adik kandung kami, bukan adik tiri. Maaf ya, sepertinya ini hanya bisa terlihat dengan mikroskop. Dia demam 39 derajat, gula darah rendah, dan malnutrisi. Aku nggak paham kenapa ada yang bisa perlakukan adik kandung seperti itu. Keisha sedang sakit. Dia sungguh sakit. Aku sarankan kalian seharusnya periksa mata. Begitu jelas nggak kelihatan. Kamu nggak tahu. Keisha suka pura-pura sakit buat lari dari tanggung jawab. Dia juga sering menjebak Karin. Aku sedang mengajarinya. Kevin, kamu bawa Karin pulang dulu. Kak Hendrik, Kamu nggak mau dengar omonganku. baiklah. Ayo. Keisha, kalau kamu nggak mau ngerawat Karin, nggak apa-apa. Lupakan saja. Tapi kamu nggak boleh melakukan hal seperti ini lagi. Ikut aku pulang dulu. Keisha, Dia nggak mau pergi. Kamu nggak berhak memaksanya. dia adik kandungku. Aku wali sahnya dan aku berhak melakukan ini.
Tapi tadi aku melihat ada yang mencoba melakukan kekerasan. Kalau anak terluka, dia bisa minta perlindungan hukum. Rekaman CCTV juga bisa dijadikan bukti, karena aku yakin hakim pasti adil. Kesha, kalau kamu masih terus keras kepala, nanti Kak Iqbal kembali, aku nggak bisa ngelindungin kamu. Dokter, terima kasih ya. Kenapa kamu nggak menjelaskan? Dokter percaya nggak? Aku sudah menjelaskan berkali-kali. Aku bahkan sudah menunjukkan bukti. Tapi mereka tetap nggak percaya padaku. Bahkan mereka menuduhku berbohong. Aku percaya padamu. Suhu sudah turun. Bekas luka ini juga dari kecelakaan. Iya benar. Ini dari kecelakaan. Aku juga punya bekas luka di kaki. Bekas lukaku sama persis dengan punya Hei, kan? nak. Kamu nggak diajarkan untuk nggak mengangkat rok di depan pria. Tapi kan kamu dokter. Ambil obatmu. Kamu bisa pergi sekarang. Terima kasih. Gibran, gak kusangka kamu juga punya kebiasaan ikut campur begini. Cewek yang baru keluar tadi, reputasinya jelek di sekolah. Jangan sampai kamu tertipu. Kenapa kamu belum pergi? Aku cuma penasaran. Putra keluarga Wijaya cuma jadi dokter sekolah di sini. Kamu kasih tahu aku alasan, aku langsung pergi. Sudah bertahun-tahun, kamu masih belum bisa melepaskannya. Kecelakaan itu nggak ada hubungannya sama kamu. Tunggu. Cewek barusan itu... Diam. Aku bisa ikut kompetisi e-sports. Selain kamu, aku dan juga Karin, tim kita masih kurang 1 orang. Biar Keisha ikut juga. Dia berbakat dalam permainan. Aku bisa beri dia kesempatan ini. Kalau bisa ikut pertandingan bareng kita, dia pasti nggak bakal nolak. Keisha, kamu masih ingat untuk pulang? Keisha, kamu masih ingat untuk pulang? Kenapa nggak membiarkan dokter itu terus mendukungmu? Kesha, yang penting kamu kembali. Kak Kevin kayaknya lagi marah sekarang. Turnamen e-sports akan segera dimulai. Dia ingin mengundang kamu untuk ikut serta. Gimana? Sebelumnya, untuk buat Kak Kevin senang dan dapat perhatian kakak, aku langsung setuju. Latihan keras, bahkan ujian pun terabaikan. Kita juara! Akhirnya Kak Kevin menggantikanku dan memberikan kemenangan itu justru kepada Karin. Usahaku sama sekali gak berarti. Aku gak punya waktu. Kesha, kamu benar-benar gak mau bergabung. Kamu itu memang berbakat. Nanti, kita sekeluarga akan bekerja sama untuk meraih juara. Aku gak berniat ikut. Aku mau fokus belajar, persiapkan ujian.
Keisha, apa aku salah dengar? Kamu sedang menolak aku. Aku sarankan pikirkan baik-baik. Jangan-jangan nanti kamu yang nangis minta kesempatan. Kalau ini undangan, aku juga bisa menolak. Keisha, dulu kamu yang minta aku ajari main game. Malam-malam kamu ikut latihan bareng aku. Dulu waktu kamu bilang mau jadi anggota resmi, kenapa nggak bilang mau fokus belajar? Itu dulu. Sekarang nggak lagi. Kamu... Kak Kendrick, kamu lihat nggak sikap dia? Dia benar-benar keterlaluan. Sepertinya Keisha benar-benar marah sekarang. Dia emang sengaja cari masalah. Aku penasaran. Kalau dia nggak ikut, gimana hasil nilainya? Hanya dengan nilai yang jelek itu. Kak Kevin, jangan marah lagi ya. Bisa bergabung dengan timmu adalah impianku. Setelah Keisha pikirkan dengan baik, dia pasti setuju. Aku sudah memberinya kesempatan. Kalau dia nggak menghargainya, ya jangan salahkan aku. Nanti kami ajari langsung main game. Kamu pintar, pasti cepat menguasainya. Pasti lebih hebat darinya. Kak Kevin, aku pasti berusaha dan gak akan jadi beban bagimu. Mhm. Karin, ponselmu ketinggalan. Keisha, terima kasih ya. Tapi hari ini aku harus ikut Kak Kevin ke camp. Sopir akan mengantarku dulu. Jadi, kita nggak searah lagi. Aku pulang naik taksi aja. Keisha, kamu lihat aja nanti. Aku akan mengambil semuanya darimu. Ini adalah utangmu padaku. Nak, pulang sekolah malah keluyuran sendirian. Dokter Gibran Aku bertanya padamu. nggak mau pulang. Cari ruang untuk kerjakan tugas. Ikuti aku. Dokter Gibran, kenapa bawa aku ke sini? Aku sudah sembuh. Tempat ini lebih tenang dan aman daripada ruang belajar. Kalau begitu, maaf mengganggu. Dokter Gibran, kamu juga main game ini? Kamu main profesional ya? Aku main buat isi waktu kalau lagi bosan. Kenapa? Tertarik? Hal terpenting bagiku adalah belajar. Kenapa banyak yang belum dikerjakan di sini? Aku nggak bisa beberapa soal ini. Besok aku akan tanya sama guru. Segampang ini juga nggak bisa. Karena dulu nggak serius, jadi tertunda. Dengar baik-baik. Aku hanya ajarkan sekali. Pena? Lihat. Perhatianmu begini. Pasti sering melamun di kelas kan? Maaf ya, aku akan fokus dengerin. Pikiranmu cuma bisa fokus satu hal, nggak bisa mikir yang lain. Cara penyelesaiannya sama persis dengan soal yang tadi. Jelas-jelas soal ini mengecoh, kamu nggak paham. Mata kamu cuma buat pajangan. Pernah tes kecerdasan nggak? Apa nggak memenuhi standar? Ulangi. Oh.
Dokter Gibran, terima kasih. Kamu hebat banget. Gak kusangka kamu masih bisa mengerjakan soal ini. Ada rencana apa selanjutnya? Mau masuk Universitas Brawijaya. Orang tuaku keduanya dari sana. Aku pengen tahu gimana kehidupan mereka di sana. Omong kosong. Dengan nilai kamu sekarang, sepertinya susah masuk Brawijaya. Masih ada waktu. Aku akan berusaha. Kalau nanti ada soal yang aku nggak bisa, boleh tanya kamu? Kamu nggak punya guru pribadi? Aku nggak mau berutang sama mereka. Tergantung mood aku. Terima kasih Dokter Gibran. Terima kasih Guru Gibran. Kesha, kamu kemana saja? Baru pulang selarut ini. Kesha, kamu kemana saja? Baru pulang selarut ini. Aku ke ruang belajar. Di sana lebih enak buat belajar. Berikan tasmu. Udah. Kesha, ayo kita ngobrol dulu. Mau ngobrol apa? Kesha, dari yang kakak tahu, kemajuan Karin sangat pesat. Kalau kamu bisa latihan bareng dia, pasti kamu akan berkembang juga. Gak baik kan, kalau keluarga kita nggak lengkap. Nanti saat Kak Iqbal pulang, dia pasti akan senang melihat kita. Aku udah bilang aku nggak mau ikut. Kesha, Karin adalah anggota KS. Kamu juga, kita harus sama-sama dalam keadaan apapun. Jangan seperti kamu yang justru menjauhkannya. Apa kamu ingat, ayah Karin pernah menyelamatkanmu? Kita harus selalu menghargai dan membalas budi. Kak Kendrick, apakah kamu akan puas kalau aku mengorbankan nyawaku untuk Karin? Kesha, ngomong apa kamu ini? Kita melakukan semua ini untuk apa? Bukan untuk nyawamu. Tapi supaya kamu dan Karin bisa baik-baik saja. Mau sampai kapan kamu terus mencari masalah? Aku nggak cari masalah. Lupakan aja. Kalau nggak ada apa-apa, aku ke kamar untuk belajar. Kesha, Kesha, Kak Kendrick! Kak Kendrick, Keisha cuma bersandiwara di depanmu. Kalau kamu berkompromi dengan dia akan semakin keterlaluan. Dia tampak keras kepala kan? Sebenarnya prestasinya jauh kalah dari Karin. Kalau dia gagal, pasti dia bakal minta bantuan ke kita nantinya. Prestasi aku nggak sebagus Karin. Kak Kendrick, Kak Kevin, aku dapat nilai. Keisha, prestasi cuma buat pamer gitu? Kamu nggak lihat? Karin sampai menangis. Keisha, kalau nilaimu lebih baik dariku, Kak Kendrick dan Kak Kevin bakal semakin benci padamu. Meski kalian benci aku tetap akan masuk Universitas Brawijaya dan akhirnya meninggalkan kalian. Ya, jadi berikut materi-materi yang akan digunakan pada ujian mendatang. Ayo, kita main bareng. Ya, baik. Kenapa soal ini? Kamu lihat, ini cara penyelesaiannya gampang banget. Menang. Hah? Hmm.
Kak Kevin, terima kasih sudah membuatkan aku mie. Aku pasti akan berusaha keras. Coba rasakan. Keisha, ini mie yang dimasak Kak Kendrick. Yuk makan. Aku bagikan untukmu. Kesha, aku kira kamu udah pergi. Aku cuma masak untuk Karin. Kamu makan sedikit dulu ya. Besok aku masak lagi buat kamu, ya. Nggak perlu. Kak Kendrick kenapa merasa bersalah? Keisha yang mulai bertengkar duluan. Dia nggak mau naik mobil, malah pilih jalan kaki ke sekolah. Siapa yang tahu dia ada atau enggak? Dengan nilainya yang segitu, makan apapun pasti sama aja, buang-buang waktu. Kevin, Apa aku salah? Keisha emang nggak cocok buat belajar. Sebelumnya nilainya juga nggak begitu bagus. Sekarang udah dekat lulus, baru sadar harus belajar keras. Tapi meski berusaha, akhirnya tetap nggak bakalan bisa ngalahin Karin. Kak Kevin, jangan ngomong gitu. Keisha cukup berusaha. Guru juga memuji dia. Nilai gak selalu bisa menggambarkan segalanya. Wah, alangkah baiknya kalau saja Keisha sesopan dan sebaik Karin. Ujian selesai. Harap segera berhenti menulis. Keisha, gimana hasil ujianmu? Seharusnya bagus kan? Lebih baik dari kamu. Kamu? Karin, Kesha. Kak Kendrick, Kak Kevin. Karin, selamat dan sukses untuk ujiannya ya. Terima kasih Kak Kevin. Kesha, ini buat kamu. Aku alergi bunga lili. Aku nggak tahu. Aku akan ganti dengan bunga lain. Nggak perlu. Kak Kendrick, jangan sedih ya. Keisha pasti akan mengerti. Buket ini pilihan Kak Kendrick untuk dia. Dia bilang nggak mau ya udah. Selain kita, memangnya siapa lagi yang bakal peduli sama dia? Selamat ya. Akhirnya selesai. Terima kasih atas semuanya. Tapi ini kayaknya agak berlebihan. Setidaknya lebih baik daripada yang datang cuma bawa bunga. Kesha, dia siapa? Kamu lagi. Kak Kendrick, kemarin dia yang menghalangi aku untuk membawa Keisha pergi. Gak punya uang tapi sok kaya. Sudah sewa banyak mobil begini. Pasti ada niat buruk kan? Ayo, kita rayakan. Keisha, kamu tetap anggota KS. Sering pergi sama orang lain, apa nggak malu? Kesha, jangan marah-marah sama kami. Aku udah reservasi restoran. Jadi ayo, kita makan bareng di sana, ya? Jangan bikin aku jijik. Kak Kevin, Keisha tadi bilang dia rasa ujiannya cukup baik. Aku takut begitu hasil ujiannya keluar, dia nggak mau peduli lagi sama aku. Nggak apa-apa. Sebagus apapun nilai Keisha, tetap nggak bisa ngalahin Karin. Sedikit kemajuan langsung merasa hebat. Kalau memang hebat, nggak usah kembali ke KS. Begitu nilainya keluar, dia pasti bakal menyesal.
Jangan khawatir. Ngapain kalian datang ke sini?